Oke, kita akan membahas bentuk akar. Bentuk akar adalah akar-akar pangkat n dari bilangan real positif yang hasilnya berupa bilangan irasional. Nah, di sini kita buat dalam bentuk akar, rumusnya dalam akar pangkat n dari a pangkat n. Kita misalkan seperti ini, ya. Nah, bentuk akar ini dapat kita klasifikasi nilainya, yaitu ada yang rasional dan ada yang irasional. Nah, yang rasional ini gampang kita lihat dari pangkatnya, yaitu jika m sama dengan n, sehingga nanti nilai akar itu langsung a, ya kan? Nah, kalau yang irasional, m tidak sama dengan n, ya kan? Nah, sekarang coba kita lihat contoh-contoh bentuk akar yang nilainya rasional, ya kan? Nah, contohnya yang rasional, akar 9. Nah, akar 9 ini mudah kita tentukan karena 9 adalah 3 pangkat 2. Nah, di sini m dan n itu nilainya sama, pangkat bilangan bulat dan pangkat akar di sini nilainya sama, yaitu sama-sama 2. Maka nilainya langsung 3, ya kan? Nah, ini contohnya. Nah, contoh yang lain kita misalkan akar 25. Akar 25 yaitu akar 5 pangkat 2. Nah, 5 pangkat 2, pangkatnya 2, dan akar juga pangkatnya 2, maka nilainya langsung bilangan yang berpangkat, yang di dalam akar 5. Ya. Nah, contoh yang lain, kalau kita misalkan akar pangkat 3 dari 8. Nah, 8 apakah merupakan bilangan pangkat 3? Nah, betul. Jawabnya adalah 2 pangkat 3. Maka nilai akar pangkat 3 dari 8 ini rasional. Jawabnya langsung 2, ya kan? Nah, contoh yang lain, kalau kita misalkan ada akar pangkat 5 dari, kita misalkan 32 bilangannya di sini. Nah, akar pangkat 5 dari 32 adalah 2 pangkat 5. Nah, hasilnya sama dengan, nah ini semuanya contoh-contoh bilangan yang hasilnya rasional, dari bentuk akar yang hasilnya rasional. Nah, sekarang coba kita perhatikan yang hasilnya irasional, ya kan? Yang hasilnya irasional. Nah, contoh, kalau ada bilangan akar 3. Nah, akar 3 tidak merupakan bilangan kuadrat. Jadi untuk menentukan nilai ini, nah ini kita hitung, nanti tentu prosesnya agak panjang, atau untuk memudahkan kita gunakan tabel atau kalkulator atau alat bantu hitung lainnya, ya kan? Nah, itu nilainya ini adalah 1,7320 sampai seterusnya. Nah, ini contoh bilangan irasional, ya kan? Nah, kemudian yang lain, kita misalkan ada akar 5. Nah, ini juga rasional, ya kan? Karena tidak merupakan bilangan kuadrat. Atau contoh yang lain, akar pangkat 3 dari 9, ya kan? Ini juga irasional karena 9 tidak merupakan bilangan pangkat 3, ya kan? Atau yang lain, kita misalkan akar pangkat 5 dari 7, ya kan? Nah, ini juga sudah jelas tidak merupakan bilangan rasional, nilainya adalah irasional. Nah, apabila di dalam akar kita bisa sederhanakan, nah ini yang harus kita sederhanakan ke dalam bentuk rasional dan irasional. Nah, untuk menyederhanakan bentuk-bentuk yang seperti itu, nah tentunya kita harus paham terlebih dahulu penggunaan daripada sifat-sifat bentuk akar, ya. Nah, jadi yang kita perhatikan yang berikutnya adalah sifat-sifat dari bentuk akar, ya kan? Nah, yang pertama, sifat-sifat bentuk akarnya yaitu apabila di dalam akar pangkat n atau akar saja, kita misalkan seperti itu, akar pangkat n dari a kali b, maka nilainya sama dengan akar pangkat n dari a dikali dengan akar pangkat n dari b, ya kan? Nah, ini kita misalkan contohnya seperti ini, ada bilangan akar pangkat 3 dari 5 kali 7. Nah, ini kita misalkan. Mungkin pada perhitungan matematika suatu saat ini kita butuhkan dalam bentuk uraiannya menjadi
akar pangkat 3 dari 5 kita kali dengan akar pangkat 3 dari 7. Ya kan? Nah, itu penggunaan sifat yang pertama. Atau mungkin contoh yang lain, kita misalkan akar 3 dikali 4. 3 kali 5. Ya kan? 3 kali 5. Nah, berarti hasilnya adalah akar 3 dikali dengan akar 5. Ya kan? Nah, ini contoh penggunaan sifat yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat sifatnya. Kita misalkan di sini, sifat yang kedua adalah akar pangkat n dari bilangan yang boleh kita urai ke dalam bentuk a pangkat n dikali dengan b. Ya kan? Dikali dengan b. Hasilnya sama dengan akar pangkat n dari a pangkat n dikali dengan b. Dikali dengan akar pangkat n dari b. Ya kan? Nah, pada bentuk umum akar tadi, ya kan? Akar pangkat n dari a pangkat n ini adalah rasional. Berarti ini bisa kita keluarkan dari bentuk akarnya. Nah, sehingga a dikali akar pangkat n dari b. Ya kan? Akar pangkat n dari b. Nah, sekarang kita perhatikan contohnya. Misal yang pertama ada bilangan akar 8. Nah, akar 8. Nah, ini bagaimana membuat bentuk akar ini menjadi yang lebih sederhana. Nah, kita pertama melihat bentuk akar pangkatnya adalah 2. Berarti bilangan yang ada di dalam akar harus kita ubah ke dalam bentuk perkalian yang salah satu dalam bentuk kuadrat tentunya. Ya kan? Nah, 8 ini bisa kita ubah menjadi 4 dikali 2. Sedangkan 4 itu adalah 2 pangkat 2 dikali lagi dengan 2. Nah, ini berarti akar dari 2 pangkat 2 dikali dengan akar 2. Nah, ini tentunya hasilnya akar pangkat 2 dari 2 kuadrat hasilnya adalah 2 dikali dengan akar 2. Nah, ini bentuk sederhana dari akar 8. Ya. Nah, contoh yang lain, kita misalkan ada bilangan nilainya adalah akar pangkat 3 dari, nah, kita misalkan ini 16. Ya kan? Akar pangkat 3 dari 16. Nah, mengacu ke rumus yang kedua atau sifat yang kedua, kita lihat bahwa akar ini pangkatnya 3, maka bilangan yang di dalam akar masih memungkinkan enggak kita buat menjadi a pangkat 3 dikali dengan b. Nah, tentunya ini kita bisa ubah 16 adalah akar pangkat 3 dari 8 kali 2. Ya kan? Nah, berarti akar pangkat 3 dari 8 dikali dengan akar pangkat 3 dari 2. Ya kan? Nah, hasilnya sama dengan akar pangkat 3 dari 8 berarti akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 dikali dengan akar pangkat 3 dari 2. Berarti nilainya sama dengan ini berapa? Ya, 2 kemudian dikali dengan akar pangkat 3 dari 2. Ini bentuk sederhana daripada akar pangkat 3 dari 16. Ya. Nah, ini penggunaan contoh soal dari sifat yang kedua. Nah, kemudian sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga kita misalkan yaitu dalam bentuk pembagian. Ya. Misalkan sifat yang ketiga adalah akar pangkat n dari a per b. Ya kan? Nah, ini bisa diurai menjadi akar pangkat n dari a dibagi dengan akar pangkat n dari b. Ya kan? Nah, sekarang ini kita perhatikan contoh soalnya. Kita misalkan ada bilangan akar dari akar pangkat 3, kita misalkan akar pangkat 3 dari 27 per 5. Ya kan? Nah, ini tentunya kita ubah ke dalam bentuk akar pangkat 3 dari 27 dibagi dengan akar pangkat 3 dari 5. Nah, perhatikan angka 27. Ini adalah bilangan pangkat 3, yaitu 3 pangkat 3. Maka 27 kita ubah terlebih dahulu menjadi 3 pangkat 3. Maka akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3 nilainya 3. Dibagi dengan akar pangkat 3 dari 5. Ya kan? Nah, ini hasil daripada akar pangkat 3 dari 27 per 5. Ya kan? Nah, kemudian
sifat yang berikutnya. Kita misalkan yang keempat, ini ada dalam bentuk perkalian, ya kan? Yaitu kita misalkan A akar pangkat N dari B, ya kan? Nah, kemudian dikali dengan C kali akar pangkat N dari D, ya kan? Nah, maka hasilnya sama dengan yang pangkatnya sama, itu bisa kita gabungkan, langsung kita kali. A dan C pangkatnya 1, ya kan? Berarti kita kalikan langsung, berarti nilainya A dikali C. Kemudian B dan D pangkatnya sama, ya kan? Yaitu sama-sama di dalam akar pangkat N, maka dikali dengan akar pangkat N dari bilangan B dikali D, ya kan? Nah, itu penyelesaian dari bentuk perkalian bilangan akar, ya kan? Nah, sekarang coba kita perhatikan contohnya. Kita misalkan ada bilangan 3 akar 5 dikali dengan 7 akar 2, ya kan? Nah, hasilnya sama dengan berapa? Sama-sama bilangan yang ada di luar akar, yaitu 3 dan 7, kita kalikan langsung 21. Dikali akar yang di dalam akar juga sama-sama kita kalikan 5 dan 2. 5 kali 2, 10. Ya kan? Berarti hasilnya adalah 21 akar 10. Ya kan? Nah, kemudian sifat yang berikutnya kita misalkan, yaitu dalam bentuk bagi, ya kan? Nah, ini dalam bentuk pembagian sebenarnya masih tetap menggunakan sifat yang nomor 3. Kalau contohnya ada kita misalkan akar dari A dibagi dengan akar C, ya kan? Akar daripada C. Ini berarti hasilnya sama aja dengan akar A per C. Jadi sebenarnya sama dengan rumus yang ketiga, ya kan? Nah, sekarang coba kita perhatikan contoh-contoh soal penggunaan daripada sifat-sifat bentuk akar, ya kan? Nah, contoh soal yang nomor 1. Contoh soal nomor 1. Kita misalkan ada bilangan 2 akar 27. 2 akar 27 dikurang dengan akar 18. Ya kan? Nah, kemudian dikurang lagi dengan 3 akar 32. 32. Kemudian ditambah dengan akar 108. Bagaimana cara untuk menyederhanakan bilangan berikut, ya kan? Nah, ini semuanya harus kita sederhanakan dari bentuk akarnya, ya kan? Nah, jadi langkah yang pertama untuk menyederhanakan bentuk-bentuk yang seperti ini, kita perhatikan ini semuanya kebetulan akar pangkat 2, ya kan? Nah, maka semua bilangan yang ada di dalam akar harus kita ubah ke dalam bentuk A pangkat 2 dikali B, ya kan? A pangkat 2 dikali B, ya kan? Nah, dimana kita tahu bahwa 27 adalah kita pilih 9 kali 3, dimana 9 nanti menjadi 3 kuadrat. Nah, demikian juga 18 kita pilih menjadi 9 kali 2, karena 9 adalah 3 pangkat 2. 32 kita pilih menjadi 16 kali 2, ya kan? Nah, 108. Nah, kadang-kadang kita pusing atau enggak langsung kepikiran berapa kuadrat dikali berapa. Nah, jadi caranya ini kita ambil pohon faktor nih. 108, ya kan? Nah, contohnya ini kalau kita bagi 2, ini hasilnya 54, kemudian dibagi 2 berapa nih? 54 dibagi 2 berarti 27. Nah, kemudian 27 tadi udah muncul. 9 kali 3. Nah, berarti ini dapat kita tentukan angka 108 menjadi 4 kali 9 dikali 3. Ini sudah merupakan bilangan kuadrat. Atau langsung kita kalikan juga, dia tetap masih bilangan kuadrat, 36 dikali 3. Ya kan? Nah, jadi untuk menyederhanakan soal yang nomor 1, tadi langkahnya adalah mengubah semua bilangan dari bentuk akar. Kalau masih bisa kita ubah dari atau kita keluarkan dari bentuk akar, kita keluarkan. Nah, maka hasilnya adalah 2 dikali akar 9, 3. Akar yang di dalam tinggal
3 yang ini. Ya kan? Nah, kemudian dikurang akar 18. 9 kali 2, 9 akarnya 3 kali akar 2. 16, 4. 3 dikali 4 berarti 12 akar 2. Nah, kemudian 36 keluar dari akar 6 akar 3, ya kan? Nah, berarti hasilnya ini sama dengan 6 akar 3, kemudian 3 akar 2, kemudian dikurang 12 akar 2, ini 12 akar 2 ditambah 6 akar 3. Nah, pada operasi penjumlahan ini dapat kita tentukan 6 akar 3 dengan 6 akar 3 menjadi 12 akar 3. Ya, ini jadi 12 akar 3. Kemudian min 3 akar 2, min 12 akar 2, ini seluruhnya menjadi 12 akar 2. Ya kan? Jadi hasilnya adalah 12 akar 3 dikurang 12 akar 2 atau ini min 3 dikurang 5. Min 3 dikurang 12 ini adalah minus 15. Ya, minus 15 akar 2. Nah, ini bentuk sederhana daripada contoh soal yang nomor 1. Oke? Nah, coba kita lihat lagi contoh yang nomor 2. Contoh soal yang nomor 2, kita misalkan ada dalam bentuk 3 akar 24. 3 akar 24 ditambah 2 akar 3, kemudian dikali dengan akar 32, kemudian dikurang 2 akar 18. Nah, bentuk sederhana dari bilangan berikut ini, bentuk akar, ya kan? Nah, sama. Cara pengerjaannya adalah yang pertama, semua bilangan yang ada di dalam akar ini harus kita ubah dulu ke dalam bentuk A kuadrat dikali B. 24 kita pilih menjadi 4 dikali 6. Ya kan? Bukan yang lain, karena yang merupakan bilangan kuadrat adalah 4 dari faktoran 24. Nah, kemudian demikian juga 32, 16 kali 2. Ya kan? 18 adalah 9 kali 2. Ya kan? Nah, sebelum kita kalikan dari operasi soal yang nomor 1, nah ini kita sederhanakan dulu bentuk akarnya. Nanti nilainya sama dengan akar 4 keluar menjadi 2. 2 kali 3, langsung saja ya. 6 akar 6. Kemudian ditambah 2 akar 3. Dikali lagi dengan, ini berapa nih? 4 akar 2. Ini berapa? Ini 9 keluar jadi 3. 3 kali 2, 6. Ya kan? Nanti dikurang 6 akar 2. Ya kan? Nah, kemudian ini seluruhnya yang kita perlu kalikan yang ini, berarti ini masih tetap 6 akar 6, kemudian ditambah, ini kalau kita kalikan hukum distributif, ya. Nah, berarti 2 akar 3 dikali 4 akar 2, 2 kali 4 adalah 8. Akar yang di dalam akar 2 kali 3, 6. Ya kan? Nah, kemudian dikurang 2 kali 6, 12, akar 3 kali akar 2, akar 6. Ya kan? Nah, semuanya kebetulan yang di dalam akar adalah angka 6. Nah, berarti ini bisa kita totalkan. 6 ditambah 8 adalah 14, dikurang 12, berarti tinggal sisa 2, akar 6. Ya. Nah, ini contoh-contoh soal dari bentuk akar. Mungkin kalau yang lebih aplikatif lagi, nanti kita lihat dalam bentuk soal-soal pemahaman. Nah, sampai ketemu. Bye.